Selamat malam jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan kita satu kesempatan lagi untuk kita boleh beribadah bersama dalam ibadah doa malam pada malam hari ini. Kita bersyukur baiklah kita boleh membawa diri kita masing-masing untuk boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Mari sebelumnya Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau pada malam hari ini sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah doa malam. Kami bersyukur kalau sepanjang hari ini Tuhan sudah memberkati kami semua dalam aktivitas kami masing-masing. Pada saat hari ini ya Tuhan, malam hari ini kami mau datang, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami di hadirat Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami mohon Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sucikan dan layakkan kami, supaya malam hari ini kami boleh dilayakkan untuk memuji Tuhan, untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah doa malam pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir, Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sungguh rindu ketika kami beribadah hari ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian, kita boleh menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa jiwaku merindukanmu. Biarlah malam hari ini kita boleh membawa diri kita yang sungguh rindu untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Ya Allah, ya
setiap kita. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pokok-pokok doa kita yang pertama. Untuk pokok doa yang pertama, kita mau berdoa untuk jemaat yang lanjut usia dan juga yang sedang sakit. Kita mengingat bersama pada malam hari ini untuk Ibu Ance dan Bapak Harimoniaga, juga Bapak Freddy Gomez, Pak Sukardi, Bapak Suparman, kemudian ada Ibu Fani Go, Bapak Wigitono dan Aisukchen, terus ada Bu Thomas juga, Ibu Tumini yang sedang sakit juga. Mari kita bawa mereka semua, atau mungkin jemaat ada yang mengingat nama-nama Bapak Ibu yang jemaat kenal, kita boleh membawanya bersama di dalam doa. Mungkin Bapak Ibu tahu ada yang sakit, mari bersama kita berdoa bersama, kiranya Tuhan yang menjamah dan sembuhkan, bahkan memberikan sukacita bagi Bapak Ibu untuk melewati setiap hari bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama berdoa, bersyafaat bersama untuk jemaat Tuhan. Kami mengingat untuk jemaat Tuhan yang lanjut usia, kami mengingat untuk Ibu Ance, Bapak Harimoniaga, Bapak Sukardi, Bapak Gunawan, Pak Suparman, Ibu Fanigo, Ibu Tumini, Ibu Thomas, Aisukchen, Bapak Wigitono. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang menjamah, menyembuhkan. Dan percaya kuasa Tuhan nyata bagi setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah dalam usia mereka yang lanjut. Kami terus berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah dalam menjalani kehidupan ini selalu di dalam sukacita bersama dengan Tuhan melewati setiap hari. Karena kami percaya ada Tuhan yang senantiasa menemani kami, ada Tuhan yang senantiasa menghibur di kala kami mungkin sedang sedih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam menjalani kehidupan kita, tentu tidak sedikit dari kita menghadapi begitu banyak persoalan dan pergumulan. Mungkin bahkan tidak sedikit dari kita yang mungkin susah untuk sharing atau berbagi kepada orang-orang lain, bahkan untuk orang yang terdekat dengan kita sekalipun. Tapi Bapak Ibu, kita percaya ada satu pribadi yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Dalam setiap pergumulan kita, persoalan dan tantangan hidup kita, Dia selalu ada memegang tangan kita. Sebab tangannya yang kuat itu selalu ada menopang hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan satu pujian, tangan kuat yang memegangku. Biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri dalam menjalani hidup ini. Ada Tuhan yang senantiasa menopang dan menolong kita. Tangan kuat yang memegangku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Kita pujikan sekali lagi. Saat ku sendiri, saat ku sendiri,
seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Biarlah pujian ini mengingatkan setiap kita bahwa kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Biarlah kita tetap boleh bersandar dan berpegang teguh pada iman kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam pokok-pokok doa kita. Yang kedua, kita mau berdoa bersama untuk penerbit buku Kristen seperti Literatur Saat, Momentum, Perkantas, dan yang lain yang mungkin Bapak Ibu ketahui. Biarlah kita boleh berdoa bersama kiranya melalui pelayanan ini dapat menolong setiap anak Tuhan untuk mengenal Tuhan lewat buku-buku yang diterbitkan. Kemudian kita juga mau berdoa untuk tim penerbitan buku supaya dapat mencetak buku-buku yang berkualitas untuk boleh dibaca bagi anak Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak Ibu, Bapa di dalam surga, kami bersama-sama berdoa malam hari ini untuk literatur Kristen yang Tuhan sudah boleh percaya untuk mencetak buku-buku yang bermanfaat bagi anak Tuhan. Berdoa untuk literatur saat, untuk momentum, untuk kantas dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan melalui pelayanan ini banyak anak-anak Tuhan boleh membaca buku yang baik sehingga kerohanian kita boleh bertumbuh. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati untuk setiap tim yang terlibat dalam percetakan buku ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk boleh mencetak buku-buku yang berkualitas sehingga boleh dibaca oleh orang-orang percaya. Begitu menambahkan iman kami, pengetahuan kami akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga berdoa bersama untuk donatur yang mendukung atas pelayanan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka supaya boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan. Yang selanjutnya kita berdoa untuk setiap anak Tuhan supaya punya kerinduan untuk membaca buku-buku ini sehingga dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk donatur-donatur yang terlibat dalam pelayanan percetakan buku ini. Kiranya Tuhan yang terus mau memberkati mereka sehingga mereka tetap boleh mendukung akan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami anak-anak Tuhan yang boleh membaca buku-buku yang sudah diterbitkan ini. Kiranya melalui apa yang kami baca boleh menambah pengetahuan kami, pengenalan kami akan Tuhan, sehingga iman kami boleh semakin bertumbuh, semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yeremia 17 ayat 7 firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita bahwa dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan.
Kita naikkan satu pujian Bagai Raja Wali dengan penuh sukacita. Kita mau bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau bersama-sama berdoa untuk pilkada yang akan dilangsungkan di akhir tahun nanti. Kiranya Tuhan menyertai setiap prosesnya, mulai dari kampanye sampai nanti pemilihan. Kiranya semua boleh berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, kita berdoa juga untuk setiap aparat keamanan, biarlah boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjaga keamanan sepanjang proses pilkada ini berlangsung. Yang terakhir, kita berdoa terus untuk pandemi COVID-19 ini. Kiranya aparat pemerintahan diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga bisa menangani situasi ini dengan tepat, sehingga keadaan boleh segera pulih. Kita bersama juga boleh kembali beribadah secara normal kembali. Mari Bapak Ibu, kita berdoa untuk pokok doa kita yang terakhir malam hari ini. Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pilkada serentak yang akan diselenggarakan di akhir tahun ini. Kami berdoa untuk setiap prosesnya, mulai dari kampanye sampai nanti pemilihan. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap prosesnya sehingga boleh berjalan dengan lancar. Bahkan nanti sampai terpilihnya wakil rakyat yang ada di setiap daerah, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan orang-orang yang tepat untuk boleh memimpin daerah yang Tuhan sudah percayakan. Kami juga berdoa untuk setiap aparat keamanan, kiranya Tuhan yang memakai supaya boleh mengendalikan situasi keamanan di negeri kita ini dengan baik, sehingga waktunya pemilihan nanti keadaan boleh tetap aman dan terkendali. Bapa di surga, kami bersama-sama juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini yang sampai hari ini masih begitu banyak orang yang terkena di negara kami. Kami terus mohon kiranya Engkau yang berbelas kasihan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk setiap aparat pemerintahan yang
keadaan boleh stabil kembali, perekonomian boleh lancar, dan kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Robi. Kita berdoa biarlah firman Tuhan boleh meneguhkan setiap kita. Mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan suara Tuhan lewat renungan firman Tuhan malam hari ini. Mendengar suaramu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa 9 bulan kita sudah bergumul dengan pandemi COVID-19. Tidak terbayangkan sebelumnya kalau virus yang begitu kecil ini dan bahkan tidak terlihat bisa berdampak begitu luar biasa terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Salah satu kenyataan yang ditunjukkan oleh pandemi ini adalah melemahnya struktur ekonomi secara umum. Kesulitan semakin tampak di mana-mana, sekalipun tidak semuanya terekspos. Bukan cuma itu saudaraku, pandemi ini juga memaksa gereja-gereja hampir di seluruh dunia menutup kebaktian dan pelayanan mereka di dalam gedung dan memindahkannya ke dunia maya. Saudaraku yang terkasih, kalaupun Tuhan izinkan peristiwa demi peristiwa ini terjadi, tentu saja maksud Tuhan agar manusia kembali kepada Tuhan. Manusia mencari Tuhan di dalam hidupnya. Biarlah kita boleh semakin haus, semakin diperkaya dengan firman Tuhan, dan hidup kita berdampak bagi dunia ini. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Sebelum kita membaca kitab suci, mari kita masuk dalam doa.
Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Engkau, Allah yang begitu baik kepada kami. Di tengah-tengah kesulitan demi kesulitan yang ada, Tuhan, Engkau terus memelihara hidup kami dan bahkan mencukupkan kebutuhan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang hina dan terbatas ini Tuhan, ketika menyampaikan firman-Mu yang tak terbatas, agar kemurahan dan anugerah-Mu saja yang menolong kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarnya, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita akan bersama-sama membuka kitab suci. Kita membuka Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini adalah kisah tentang Abraham dipanggil oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Saya akan membacakannya untuk saudara semua. Ayat yang pertama, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai di suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, 141 tahun yang lalu dunia kita berbeda dengan 141 tahun yang lalu. 141 tahun yang lalu tentu saja dunia masih dalam kondisi gelap. Gelap dalam artian harafiah karena tidak ada lampu pada waktu itu. Nah, kondisi inilah yang mendorong seseorang untuk terus melakukan percobaan, melakukan uji coba, melakukan observasi di dalam laboratoriumnya. Mimpinya apa, saudaraku? Mimpinya adalah bagaimana lampu yang ada di tangannya ketika diberi aliran listrik bisa menyala tanpa terbakar. Tentu saja ini adalah sebuah mimpi yang mustahil. Ada begitu banyak orang yang menganggap ini adalah percobaan yang sia-sia. Percobaan yang percuma. Karena ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi beberapa kali dia mencoba gagal, beberapa kali juga dia terus mencoba. Ratusan kali dia mencoba gagal, ratusan kali dia terus mencobanya. Tentu saja dia adalah orang yang bernama Thomas Alva Edison. Nah, saudaraku, sampai pada suatu ketika, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1879, bola lampu yang ada di tangan Edison menyala. Dia bergembira sekali, dia begitu excited sekali. Karena dia merasa apa yang diuji cobakan selama ini tidak sia-sia. Apa yang dia lakukan selama bertahun-tahun tidak percuma. Dan pada saat itu, mulai saat itu, dunia sudah berubah. Dunia menjadi terang, tidak lagi gelap. Dampak daripada penemuan Edison ini bukan hanya adanya terang di dalam dunia.
tetapi secara ekonomi sudah mulai membaik. Karena orang-orang yang tadinya hanya bisa bekerja pada siang hari, kali ini mereka bisa bekerja pada malam hari ini karena adanya penerangan. Anak-anak sekolah bisa belajar di malam hari. Dampaknya begitu luar biasa sekali. Sejak saat itu dunia tidak pernah sama lagi. Dan saya yakin saudara, Edison pun tidak tahu bahwa dampak dari penemuannya ini begitu luar biasa. Termasuk hari ini saudara, ketika kita mengikuti ibadah malam ini, kita ada lampu, ini karena Edison. Kita pulang ke rumah, lantas rumah kita gelap, kita nyalakan lampu, semua menjadi terang. Itu karena beliau yang menemukannya. Padahal menurut orang-orang yang ada di lingkungannya, orang ini adalah orang yang biasa saja. Nah saudara, sekarang saya ingin bertanya, pernah enggak sih kita kepikir bahwa hidup kita ini bisa mengubah masyarakat di dunia? Pernah enggak kita berpikir? Mungkin di antara kita mengatakan begini, boro-boro mengubah masyarakat dunia. Sekolah aja mulai SD, SMP, SMA, matematika, fisika, cuma dapat nilai 6. Masih mending dapat 6, bahkan kadang dapat 5, kadang 4. Gitu. Siapa itu Pak? Saya yang lagi menyampaikan firman Tuhan ini. Saya merasa tidak ada apa-apanya. Orang yang biasa-biasa saja. Dan bahkan mungkin kita berani mengatakan, mama saya itu loh sering mengatakan, kokomu itu loh pinter, kalau kamu enggak. Mama kita loh yang mengatakan itu. Orang yang begitu mengasihi kita. Saya dan saudara merasa tidak ada apa-apanya. Tapi saudara, bukan berarti engkau dan saya orang yang biasa-biasa ini tidak punya kesempatan untuk merubah hidup orang banyak. Ini adalah dua hal yang berbeda. Orang bisa saja berubah, tentu saja dengan orang lain, tetapi orang juga bisa berubah dan dilakukan oleh orang yang biasa-biasa saja seperti engkau dan aku. Coba perhatikan Thomas Alva Edison. Tentunya sebagian besar dari antara kita sudah tahu bagaimana riwayat daripada Edison ini. Dia menempuh pendidikan formal hanya 3 tahun saja. Dia begitu blow on, dia lelet, dia lambat, sehingga mengganggu kecepatan belajar siswa-siswa yang lain. Suatu ketika ibunya dipanggil datang ke sekolah oleh guru. Sang guru mengatakan demikian, "Ibu, tolong bawa pulang anakmu sekarang dan jangan pernah bawa ke sini lagi. Kami sudah tidak sanggup." Aduh saudara, bagaimana perasaan seorang ibu pada saat itu? Anakmu ditolak dari sekolah. Anakmu tidak boleh datang ke sekolah. Kita tentunya dapat merasakan perasaan seorang ibu pada saat itu. Sejak saat itulah sang ibu mendidik Thomas Alva Edison di rumah, homeschooling. Tidak pernah ada yang menyangka bahwa dialah penemu bola lampu yang dapat berdampak begitu luar biasa kepada dunia. Termasuk guru-gurunya yang menolak dia. Termasuk siswa-siswa yang menolak dia. Orang biasa yang dipakai oleh Allah untuk mengubah kehidupan orang-orang banyak. Kalau begitu, engkau dan saya punya kesempatan enggak? Jelas punya. Jelas punya saudara. Mungkin ada yang berkata begini, iya kalau masih muda, aku ini loh sudah 40 tahun. Lantas teman kita mengatakan, aku gocap.
Yang lain mengatakan, aku 60. Yang lain tidak mau kalah, mengatakan, aku loh sekarang sudah 65. Herannya manusia. Untuk urusan umur gak mau kalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalaupun saudara dan saya sudah berumur, itu bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk berdampak kepada orang banyak. Mari kita kembali kepada kisah Abraham. Ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, usianya 75 tahun. Istrinya Sarah 65 tahun. Pada suatu kali Allah datang kepada Abraham dan berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah menyuruh Abraham pergi, tetapi tidak ditunjukkan ke tempatnya. Inilah berita panggilan Abraham. Awal Abraham masuk ke dalam cerita Alkitab. Umurnya sudah 75 tahun. Kalau melihat riwayat keluarganya, nenek moyangnya, ayahnya adalah penyembah berhala. Tentu saja Abraham adalah orang yang juga ikut menyembah berhala pada saat itu. Gak bersyarat untuk menjadi pelayan Tuhan. Gak bersyarat untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi saudaraku, anugerah Tuhan turun atas dia. Ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 4 jelas Abraham menjawab, lalu pergilah Abraham. Benar-benar taat deh ya Abraham ini. Coba kalau kita yang dipanggil oleh Tuhan, saudara dan saya. Mungkin kita akan bertanya, kemana dulu Tuhan? Aku mau kau bawa kemana? Aku tinggal di mana Tuhan? Gitu. Lantas aku nanti di sana mau makan apa? Tetapi Abraham benar-benar taat. Abraham ini bukan pengangguran loh. Dia itu adalah seorang pengusaha. Dia punya istri, ada momongan, namanya Lot. Dia juga punya hamba. Dia juga punya harta. Masa depannya di kotanya, di Ur Kasdim tentu saja sangat bagus. Tetapi Allah memanggil dia ikut tanpa tanya. Gitu. Saudara-saudara, rupa-rupanya Abraham ini kurang kritis. Gak seperti kita. Sehingga dia meninggalkan negerinya dan meninggalkan saudaranya. Nah saudara perhatikan, walaupun Allah tidak memberitahu tempat tujuan yang harus dituju oleh Abraham, tetapi Tuhan memberikan 7 janji kepada Abraham. Menarik sekali, sangat menarik. Mari kita akan melihat janji-janji apa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama, Allah mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Wah saudara, sudah puluhan tahun Abraham menikah dengan Sarah. Gak ada momongan, gak ada bayi sama sekali. Tentunya sebagai sebuah keluarga Abraham pernah bermimpi dong bahwa dia memiliki momongan. Istrinya hamil, dia memiliki baby, dia menimang-nimang babynya. Pasti Abraham pernah bermimpi seperti itu. Sampai tiba-tiba Allah mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tentu saja ini bukan menjadi mimpinya Abraham. Tapi inilah janji Tuhan kepada Abraham. Janji yang kedua, perhatikan saudara. Aku Tuhan akan memberkati engkau. Buat apa menjadi bangsa yang besar, tetapi bangsanya menderita,
melarat secara ekonomi, secara keuangan, dan menjadi bangsa yang sengsara. Janji Tuhan yang kedua dengan jelas, tentu saja ini adalah hubungannya dengan masalah keuangan, finansial. Bahwa bangsa yang besar itu akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga akan menjadi bangsa yang makmur dan bangsa yang tidak akan sengsara. Itulah janji Tuhan yang kedua kepada Abraham. Janji yang ketiga, saudara. Aku akan membuat namamu masyhur. Wah, tentu saja ini adalah satu hal yang tidak pernah kepikir oleh Abraham. Sekalipun Abraham adalah seorang yang kaya di Ur Kasdim, saya yakin Abraham bukanlah orang yang begitu terkenal di sana. Ur Kasdim sangat besar sekali. Abraham tidak termasyhur di sana. Tetapi justru Allah berjanji bahwa akan membuat nama Abraham masyhur. Dan janji itu menjadi kenyataan sampai hari ini. Setidaknya selain agama kita, agama Kristen yang mencatat Abraham sebagai bapa orang beriman, agama sahabat-sahabat kita, agama Islam pun juga menganggap bahwa Abraham adalah orang-orang yang beriman. Sampai hari ini nama Abraham begitu masyhur. Dan saya yakin bahwa Abraham tidak akan pernah tahu bahwa namanya akan semasyhur ini sampai dengan hari ini. Sama ya dengan Jokowi, presiden kita. Presiden kita Jokowi ini bukan hanya masyhur di Indonesia loh. Beliau sudah mendunia, orang-orang dunia sudah mengenal Jokowi, terkenal sudah. Coba kalau saudara ke Jakarta atau pas ketemu dengan Pak Jokowi, tanya deh sama Pak Jokowi. Tanya begini, Pak Jokowi, Bapak pernah bermimpi enggak menjadi presiden? Pada saat Bapak di usia anak-anak atau di usia remaja. Pernah enggak Bapak bermimpi seterkenal ini, semasyhur ini? Pasti beliau akan menjawab sambil ketawa, yo ora lah. Kulo niki tiyang desa. Mboten gak ada nopo-nopo. Kok arep jadi presiden kepiye to? Nang ndi ae numpak sepeda. Saudara, kalau itu yang diberikan jawaban oleh Jokowi, saudara jangan kecewa. Karena memang itulah kenyataannya. Tidak pernah bermimpi untuk menjadi presiden. Begitu juga dengan Abraham. Tidak pernah bermimpi namanya semasyhur sampai dengan hari ini. Janji yang keempat, saudara. Apa janji yang keempat Tuhan kepada Abraham? Aku akan menjadikan engkau berkat. Wah, luar biasa sekali. Sempurna. Tuhan akan menjadikan Abraham berkat bagi banyak orang. Apa gunanya termasyhur, terkenal, tetapi kalau tidak menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, kalau saya boleh menyebut nama Saddam Hussein, Osama bin Laden, Hitler, atau mungkin Kim Jong-un, kira-kira apa yang ada di dalam benak saudara dan saya? Ini adalah nama-nama yang begitu terkenal di dunia. Tetapi ketika kita menyebut nama orang-orang ini, mungkin mereka adalah orang-orang yang menakutkan, menyeramkan, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi Allah berjanji kepada Abraham, dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Janji yang kelima dan yang keenam saya akan gabung. Perhatikan saudara, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Artinya apa saudara? Orang yang baik dengan Abraham, Allah akan baik dengan orang ini. Janji yang keenam, perhatikan.
dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Kalau ada orang yang jahat dengan Abraham, Allah juga akan jahat dengan orang ini. Wah, ini adalah proteksi yang begitu luar biasa, saudara. Kalau engkau dan aku diproteksi oleh Tuhan seperti ini, saya yakin tidak ada seorang pun yang dapat mencelakai dan mencederai kita. Karena apa? Karena Allah melindungi kita, Allah menjaga kita, dan Allah menolong kita. Janji yang terakhir, yang ketujuh. Olehmu, Abraham maksudnya, semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Saudara, kita tentunya sudah berkali-kali membaca bagian ayat ini. Pernah enggak sih kita berpikir apa sih maksudnya dari janji Tuhan kepada Abraham ini? Saudara, di sini ada nubuat Tuhan kepada Abraham. Bahwa dari keturunan Abraham yang begitu besar, menjadi bangsa yang besar itu akan lahir seorang Mesias, yaitu Yesus. Dari Yesus inilah akan memberkati orang-orang yang ada di dunia, termasuk engkau dan aku ketika percaya kepada Tuhan. Apa berkat itu? Keselamatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa. Janji Tuhan yang begitu sempurna yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Nah, sekarang tinggal Abraham. Oke enggak dengan janji-janji Tuhan ini? Ayat yang keempat menjelaskan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Hanya percaya. Abraham tidak keberatan. Abraham juga tidak membantah. Abraham juga tidak mengajukan pertanyaan. Just believe kepada Tuhan. Abraham akhirnya menjadi berkat bagi dunia. Di sini yang terpenting saudaraku adalah hati yang mentaati panggilan Tuhan. Kalau Tuhan menemukan hati yang sepenuhnya mentaati panggilan Tuhan, cepat atau lambat, orang tersebut akan menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Bukan berarti tanpa risiko loh saudara. Kalau kita melihat cerita Abraham, risiko pertama yang Abraham harus hadapi adalah dia harus berpisah dengan sanak saudaranya dari rumah bapaknya. Wah, ini tentu saja merupakan suatu risiko yang sangat berat sekali. Terah ayahnya Abraham sudah tua. Siapa yang menjaga kalau Abraham harus meninggalkan dia? Tentu saja ini adalah sebuah pergumulan yang berat. Berpisah dengan orang tua yang sudah tua, berpisah dengan sanak saudara, bukan perkara yang sangat mudah. Ketika anak saya mau belajar di tempat yang sangat jauh, kami mengantarnya ke bandara. Ternyata teman-teman sekolahnya juga berkumpul ikut mengantarkan dia untuk pergi ke tempat yang jauh. Ketika tiba saatnya dia akan boarding naik pesawat, bukan kami sebagai orang tua, sebagai papa mama yang melahirkan dia bercucuran air mata karena harus berpisah dalam waktu yang cukup lama. Tetapi ternyata teman-temannya yang puluhan itu juga ikut menangis, mencucurkan air mata. Bahkan satu di antara mereka ada yang cukup histeris ketika harus ditinggalkan oleh anak kami. Perpisahan yang begitu berat. Karena selama ini mereka bermain bersama, belajar bersama. Perpisahan adalah sesuatu yang sangat berat. Ini adalah risiko yang harus dihadapi oleh Abraham. Tetapi disinilah iman Abraham lebih unggul daripada iman orang-orang yang lainnya. Inilah yang harus kita miliki dan kita pegang. Hati yang percaya dan taat kepada Tuhan akan membuat hidupmu dan hidupku berdampak bagi orang lain.
Nah saudara, saya akan menceritakan tentang seorang guru sekolah minggu. Ini adalah cerita yang terjadi beberapa abad yang lalu. Ada seorang guru sekolah minggu yang memiliki beban terhadap anak-anak di jalanan. Anak-anak yang hidupnya tanpa arah, anak-anak yang tidak bisa membaca. Guru sekolah minggu ini mengumpulkannya di rumah dia dan mengajar anak-anak yang hidup tanpa arah ini, yang tidak bisa membaca, diajar untuk membaca. Anak-anak ini diajar menyanyi memuji Tuhan, dan anak-anak ini juga diajar mendengarkan firman Tuhan. Dia adalah seorang yang bernama Edward Kimball. Sampai suatu kali ada seorang remaja yang masuk ikut bergabung di sekolah minggunya. Kalau dari dandanannya tampak dia adalah seorang yang kurang mampu. Tentu saja Edward Kimball menyambut dengan sukacita. Edward Kimball merangkulnya dan mengajak anak ini untuk ikut bergabung dalam sekolah minggu itu. Seperti biasanya Edward Kimball selalu mengajarkan anak-anak untuk membaca firman Tuhan. Termasuk remaja yang baru bergabung ini. Tetapi ketika dia diberi Alkitab, ketika dia disuruh membaca, dia terbata-bata, dia kebingungan. Rupa-rupanya dia tidak bisa membaca. Jadilah bahan tertawaan mereka oleh anak-anak yang lain. Karena anak bongsor, anak yang sebesar itu kok masih belum bisa membaca. Merasa dipermalukan, dalam hati dia mengatakan, aku tidak akan datang ke tempat ini lagi. Lantas pulanglah dia. Hari demi hari, minggu demi hari, anak ini tidak pernah muncul lagi di ruang sekolah minggu itu. Edward Kimball menjadi penasaran, kenapa anak ini tidak pernah datang lagi. Lantas karena dorongan Roh Kudus, Edward Kimball mencari anak ini. Dia tahu alamatnya, dia datangi tempat tinggalnya. Ketika dia bertemu dengan sang anak dan membujuknya untuk kembali mengikuti sekolah minggu, anak ini mengatakan, tidak, aku tidak akan kembali ke tempatmu lagi. Aku memang tidak sekolah, aku tidak bisa membaca, tetapi bukan berarti aku pantas untuk dihina. Kenapa aku harus dipermalukan di tempat itu? Lantas Edward Kimball mengatakan, begini aja, aku akan mengajari engkau membaca dan menulis sampai bisa. Tetapi engkau harus berjanji, setelah engkau bisa membaca dan menulis, engkau harus ikut sekolah minggu lagi. Oke? Anak ini mulai terpengaruh. Dan akhirnya setiap hari Edward Kimball datang ke rumah anak ini untuk mengajar, membaca dan menulis. Sampai suatu ketika anak ini mulai lancar membaca dan menulis, ikutlah bergabung dengan sekolah minggu yang dipimpin oleh Edward Kimball. Suatu ketika Edward Kimball mulai memberitakan firman Tuhan, anak ini menjadi excited sekali. Dia suka dan gemar membaca firman Tuhan. Dan akhirnya dia bertobat. Dia menangis dan dia merasa hidupnya berubah. Ketika dia pergi kemana-mana, dia selalu bersaksi bagaimana Tuhan telah merubah hidupnya. Dia pergi kemana, di sana dia bersaksi bagaimana Tuhan yang begitu baik telah mengangkat dan menyelamatkan dari dosa-dosa. Saudara, kemana-mana dia berkhotbah, padahal dia sedang bersaksi. Banyak orang yang bertobat karena kesaksian dia. Sejarah mencatat seorang pengkhotbah muda sudah lahir. Siapa dia, saudara? D.L. Moody. D.L. Moody dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa.
Suatu ketika dia sedang bersaksi, dia sedang berkhotbah, ada anak muda yang hidupnya begitu gelisah mendengar khotbah yang disampaikan oleh D.L. Moody. Dia bertobat, dia menangis, dan dia berjanji serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia masuk sekolah teologi dan dia dipakai oleh Tuhan. F.B. Meyer namanya. Dia dipakai oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Khotbah kemana-mana. Khotbahnya begitu menusuk. Teologianya jelas. Ada banyak orang yang bertobat karena firman Tuhan yang disampaikan oleh dia. Pada suatu hari, F.B. Meyer mengadakan KKR di salah satu state di Amerika. Dia menyampaikan firman Tuhan yang begitu diurapi. Ada seorang anak muda yang labil, anak muda yang sangat emosional sekali. Dia bernama Wilbur Chapman. Ketika mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh F.B. Meyer, dia berlutut, dia menangis di hadapan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan ampuni aku. Aku serahkan hidupku untuk Engkau pakai. Akhirnya dia masuk sekolah teologi, dia menjadi hamba Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa kepada hamba Tuhan ini. Saudaraku, Chapman dipakai oleh Tuhan juga dengan begitu luar biasa. Ketika dia mengadakan KKR, ada seorang anak muda yang hidupnya rusak. Dia juga bertobat. Dia mengatakan, Tuhan pakailah aku untuk menjadi hamba-Mu. Akhirnya anak muda ini yang bernama Billy Sunday, dia bertobat. Dia dididik di sekolah teologi, dia menjadi hamba Tuhan. Dan dia berkhotbah kemana-mana. Sampai suatu ketika dia akan mengadakan KKR di North Carolina. Di sana ada seorang anak muda yang hobinya bermain basket. Tidak peduli dengan gereja. Padahal orang tuanya adalah majelis gereja. Gereja Baptis. Dalam rangka persiapan KKR diadakanlah beston persekutuan doa di rumah si anak yang hobi main basket ini. Ketika itu ibu dari anak hobi yang main basket ini berdoa kepada Tuhan. Ibu ini berdoa, ya Tuhan, bangkitkan anak-anak muda di kota kami untuk menjadi hamba-Mu. Si pemain basket ini mendengar mamanya berdoa demikian. Tetapi dia acuh, dia cuek. Sampai tiba harinya ketika KKR akan dimulai, ayah dari anak pemain basket ini menyuruh dia untuk mengikuti KKR. Kamu ikut KKR malam ini. Tidak, saya tetap akan bermain basket. Tidak boleh. Kamu harus ikut KKR pada malam hari ini. Karena dia masih remaja, dia masih SMA, tentunya dia masih takut dengan orang tuanya. Ikutlah dia KKR di hari yang pertama. Hari pertama dia duduk di bangku yang paling depan, dia mendengarkan pada saat itu Billy Sunday berkhotbah. Ketika Billy Sunday berkhotbah dengan begitu luar biasa, diurapi oleh Roh Kudus, berapi-api. Lantas Billy Sunday mengatakan, hai anak muda engkau yang duduk di depan, bertobatlah engkau orang yang berdosa, jangan kau binasa. Kagetlah remaja yang pemain basket ini, dia kok nunjuk-nunjuk ke aku. Lantas dia berkata kepada teman yang ada di sebelahnya, besok KKR hari yang kedua, kita jangan duduk di depan, gak enak ditunjuk-tunjuk, kita duduk di belakang aja, di deretan paduan suara, pasti kita lebih aman. Hari kedua duduklah anak muda ini di bangku deretan paduan suara membelakangi sang khotbah. Tetapi ketika itu Billy Sunday juga berkhotbah dengan begitu berapi-api. Tuhan mengurapinya, kuasa Tuhan turun atas dia. Lantas dia mulai menantang, hai anak-anak remaja, anak muda, bertobatlah engkau. Bertobatlah engkau. Dan dia juga berbalik ke belakang mengatakan, engkau mau lari kemana? Bertobatlah engkau. Seketika itu juga anak pemain basket ini juga kaget. Kok
Kok bisa tahu sih aku di belakang? Hari yang ketiga, dia menyerah. Dia menangis bercucuran air mata di hadapan Tuhan. Dia berlutut dan dia mengatakan, ya Tuhan, aku lari kemanapun Kau mengejar aku. Ampunilah aku ya Tuhan. Pakailah aku menjadi hamba-Mu kalau Engkau berkenan. Engkau sudah menebus dosaku Tuhan. Anak muda ini bertobat. Siapa dia? Dia adalah Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Berkhotbah kemana-mana. Dia berangkat menuju ke Moskow, dia berangkat menuju ke Singapura, dia berkhotbah ke Cina. Ratusan juta orang mendengarkan khotbahnya. Billy Graham telah tiada 2 tahun yang lalu dalam usia 99 tahun. Tetapi sampai saat ini dampaknya masih dapat kita rasakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita trace balik. Billy Graham bertobat dari mana? Dari Billy Sunday. Billy Sunday bertobat dari mana? Dari Wilbur Chapman. Chapman bertobat dari mana? Dari F.V. Meyer, yang hidupnya penuh dengan kegelisahan. F.V. Meyer, siapa yang membuat dia bertobat? D.L. Moody, remaja yang berandalan, yang tidak bisa membaca. D.L. Moody, siapa yang memenangkan? Guru sekolah minggu, Edward Kimball. Siapa Edward Kimball? Tukang sul sepatu pekerjaannya. Orang yang biasa-biasa saja tetap berdampak luar biasa. Edward Kimball, saya yakin tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan anak muda yang dulunya tidak bisa membaca. Anak muda yang gembul, dandanannya belepotan. Edward Kimball tidak pernah tahu dampak dari pelayanan D.L. Moody yang melahirkan pengkhotbah besar yang menggetarkan dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun engkau dan aku bisa berdampak luar biasa ketika hidup kita diserahkan kepada Tuhan. Mari kita membuka hati, kita percaya, kita mentaati panggilan Tuhan. Maka engkau dan aku yang biasa-biasa saja akan berdampak luar biasa. Mari kita bersama-sama katakan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu yang telah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, suara hamba-Mu telah berlalu, tapi kami percaya bahwa karya Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan supaya memiliki hati yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan dan mentaati panggilan Tuhan. Agar hidup kami sebagai manusia yang biasa-biasa ini berdampak luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Persekutuan doa selesai, Tuhan memberkati kita.